Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmia dengan NIM 452210008 dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teori permintaan. Mekanisme pasar merupakan kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dalam mekanisme pasar ini terbagi atas dua faktor penentuan harga, yaitu permintaan dan penawaran. Kali ini saya akan membahas tentang teori permintaan. Teori permintaan juga dapat disebutkan sebagai konsumen yang membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu, atau bisa dikatakan sebagai teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Oleh karena itu, teori ini berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang akan ikut turun. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, kebutuhan masyarakat atau individu terhadap suatu jenis barang tergantung pada faktor-faktor tertentu, yaitu faktornya yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga pendapatan konsumen, yang keempat cita masyarakat atau selera, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam musim atau iklim, yang ketujuh prediksi masa yang akan datang. Kemudian hukum permintaan ini sudah dapat disimpulkan menjadi dua, dan hukum permintaan ini berbunyi apabila harga barang naik maka permintaan terhadap barang akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka permintaan terhadap barang akan naik. Dan hukum permintaan ini juga bersifat ceteris paribus, yang artinya berlaku jika faktor lain dianggap tetap. Dan hukum permintaan juga ini dipengaruhi dari ciri dari kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu ada 3, seperti yang saya tampilkan di slide ini. Kemudian bagaimana dengan contoh hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya ada penjual nasi goreng yang berjualan di pinggir jalan, dan penjualan itu selalu ramai dikunjungi oleh pengunjungnya. Karena keramaian tersebut, pedagangnya menaikkan harga 2 kali lipatnya dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan. Namun karena kenaikan harga tersebut, dagangan ini makin hari makin sepi dan kurangnya pengunjung yang datang kayak hari biasanya. Kemudian ada pula fungsi permintaan, hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk yang diminta. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan A kurang BP, dengan Q itu jumlah yang diminta, A itu konstanta, dan B koefisien, dan P itu tingkat harga. Nah, dalam tabel tersebut kita dapat melihat keadaan P itu harganya 5.000 dan jumlah yang diminta itu 200. Sedangkan keadaan Q itu harganya 4.000, jumlah yang dimintanya itu sebesar 400 unit. Dan keadaan R harganya 3.000, jumlah yang dimintanya itu 600 unit. Dan keadaan S itu harganya 2.000, jumlah yang dimintanya itu 900 unit. Dan keadaan T yang paling bawah itu harganya Rp1.000 dan jumlah yang dimintanya sebesar 1.300 unit. Nah, dalam tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Nah, berikut gambar grafik dari tabel tersebut. Nah, kita akan membahas tentang contoh permintaan dalam bentuk latihan soal. Pada saat harga buku 12.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 5 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, permintaannya menjadi 20 lusin. Carilah fungsi permintaannya, gambar grafiknya, serta buatkan interpretasinya. Nah, dalam soal tersebut kita diharuskan menjawab 3, yaitu fungsi permintaan,
gambar grafiknya serta buatkan interpretasinya. Dalam menjawab soal tersebut, kita dapat menyelesaikan dengan cara yang pertama diketahui itu harga 12.000 jumlah barangnya 5 dan harga 8.000 jumlah barangnya itu 20. Dan ditanyakan seperti yang tadi saya katakan, fungsi permintaan, gambar kurvanya, dan interpretasinya. Kemudian penyelesaiannya yang pertama itu kita mencari nilai slope yang rumusnya Q2 kurang Q1 per P2 kurang P1. Nah, dalam rumus tersebut kita substitusi nilai-nilainya. Q2 itu 20, Q1 itu 5, P2 itu 8.000 dan P1 12.000. Kemudian dikurang 20 kurang 5 itu 15 dan 8.000 kurang 12.000 itu hasilnya min 4.000, sehingga hasilnya 0,00375. Kemudian kita mencari fungsi permintaannya terlebih dahulu dengan rumus P kurang P1 kurang. Kemudian kita mencari fungsi permintaannya dengan rumus P kurang P1. Kemudian kita mencari fungsi permintaannya dengan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Dan kita substitusi dari nilai-nilai tersebut, yaitu P-nya tetap karena belum ada nilainya. Kemudian P1 12.000 per P2 itu 8.000 dan P1 itu 12.000. Q-nya tetap, Q1-nya itu 5, Q2-nya 20 dan Q1 kembali 5. Kemudian kita jumlah nilai yang di bawahnya. 8.000 kurang 12.000 itu hasilnya min 4.000 dan 20 kurang 5 hasilnya 15. Sehingga kita kali silang menjadi 15P kurang 180.000. Ini 180.000-nya kita dapatkan dari ini 15 kali min 12.000. Kemudian sama dengan min 4.000 Q ini tambah 20.000, itu dari min 5 kali min 4.000. Kemudian 15P-nya tetap dan min 180.000 itu berpindah ruas ke kanan sehingga berubah menjadi positif. Sehingga 15P sama dengan min 4.000 Q tambah 200.000. 200.000 itu dijumlah dari 20.000 tambah 180.000. Sehingga ini 15-nya kita bagi sama-sama. 15P bagi 15 itu hasilnya P, dan min 4.000 itu min 4.000 dibagi 15 itu min 266,6 Q dan 200.000 dibagi 15 hasilnya 13,3. Kemudian ini gambar grafik dari soal tersebut. Dan interpretasinya, semakin menurun harga barang, semakin tinggi jumlah yang diminta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.